Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube IAT Ciamis ya. Dalam program spesial Road to Join Conference. Ya, ini di program kali ini kita akan membahas sebuah tulisan-tulisan dari para narasumber yang akan hadir di Join Conference. Tujuannya agar kita semua bisa datang dengan bekal pemahaman yang lebih kaya, teman-teman, dan sikap berdiskusi secara produktif. Saya Gibran Soba, dan di samping saya ada Hilman Fakih Hakim. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah artikel yang sangat menarik di bidang kajian tafsir Al-Quran. Oke, silakan Bang Hilman. Nah teman-teman, artikel yang kita bahas itu akan membahas tentang hermeneutika Al-Qurtubi, yang dimana dalam tulisan tersebut akan menerangkan bagaimana sih pengaruh dari gurunya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir yang berjudul Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Artikel tersebut ditulis oleh Subi Nur Isnaini dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, beliau nanti akan menjadi pembicara di join conference tersebut ya, teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Bang Hilman. Baik, teman-teman, mari kita mulai pada bagian pertama ya, yaitu apa sebenarnya yang dibahas dari artikel yang akan disampaikan oleh Bang Hilman. Silakan Bang Hilman. Nah, jadi artikel ini tuh ngebahas ya bagaimana sih seorang guru yang bernama Ibnu Atiyah tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dalam penafsiran Al-Qurtubi. Beliau itu merupakan seorang ulama dari Andalusia yang wafat tahun 451 Hijriah. Nah, di sana tuh diperlihatkan bagaimana si Al-Qurtubi tersebut terpengaruh atau dipengaruhi oleh pemikiran dari gurunya tersebut di dalam tafsir yang monumental yang berjudul Jami' li Ahkam Al-Quran. Ya, teman-teman, untuk teman-teman yang belum mengenal kedua tokoh ini, saya jelaskan kembali ya, bahwa Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama besar yang lahir di Cordoba, Spanyol, dan wafat di Mesir pada tahun 671 Hijriah. Tafsirnya yang monumental, seperti yang tadi Mang Hilman katakan ya, Al-Jami' dikenal sebagai salah satu tafsir yang paling ensiklopedis dalam tradisi Islam. Terdiri dari 12 jilid besar ya, teman-teman. Silakan Bang Hilman, boleh diterangkan kembali. Nah, untuk tafsir Ibnu Atiyah itu bernama Al-Muharrar Al-Wajiz, yang disebut-sebut sebagai sumber utama yang menjadi rujukan dari karyanya Al-Qurtubi yang tafsir yang tadi, teman-teman. Jadi ini sangat membuktikan dan menjelaskan seberapa besar pengaruh itu secara konkret, bukan sekedar klaim semata, teman-teman. Mengapa topik ini penting untuk kita diskusikan bersama-sama? Kita akan lihat jawaban dari Bang Hilman ya. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi ya. Menurut saya ada 3 alasan besar sih. Pertama ya, kenapa kajian ini tuh penting? Ini karena menyentuh isu yang sangat fundamental dalam studi tafsir, yaitu bagaimana tradisi keilmuan di dalam Islam itu bersambung dan saling mempengaruhi lintas generasi, teman-teman. Kita selalu membaca tafsir-tafsir besar, tapi jarang bertanya dari mana sang mufasir mendapat inspirasi atau sumber-sumber dalam karyanya tersebut. Ya, memang seperti itu Bang Hilman, tepat sekali bahwa kedua artikel ini sangat relevan untuk membonggong mitos objektivitas dalam penafsiran. Ada anggapan memang Bang Hilman bahwa mufasir besar itu netral dalam tanda kutip dan berbicara langsung dari teks, padahal seperti yang ditunjukkan artikel ini Bang Hilman, setiap mufasir selalu terkait pada tradisi guru dan zamannya. Jadi setiap mufasir itu tidak selalu dalam tanda kutip netral, teman-teman. Nah, ini diterangkan lagi oleh Bang Hilman, silahkan. Dan ketiga, ini yang paling menarik bagi saya. Artikel ini mempertemukan kajian klasik dengan teori hermeneutika kontemporer. Jadi ini bukan sekedar kajian sejarah yang beku, tapi merupakan menurut saya sih sangat relevan untuk percakapan akademik masa kini tentang bagaimana
teks sebuah tentang bagaimana sebuah teks dipahami juga ditafsirkan teman-teman. Silakan Bang Hilman bisa dijelaskan mungkin metode dan teori yang dipakai dalam artikel tersebut. Nah, secara metodologis ya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau literary research dengan pendekatan deskriptif analitis. Nah, sumber primernya adalah dua kitab tafsir, yaitu Al-Jami karya Al-Qurtubi, juga Al-Muharrar Al-Wajiz karya dari Ibnu Athiyah. Sumber sekundernya yaitu dari berbagai artikel juga buku yang telah mengkaji tentang kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Qurtubi juga Ibnu Athiyah tersebut teman-teman. Ya, kita bisa lihat juga ya Bang Hilman bahwa memang yang menariknya adalah dari artikel tersebut yaitu pisau analisis penulis menggunakan teori historically affected consciousness, atau dalam bahasa kita ya disebut kesadaran yang terpengaruh oleh sejarah, sebuah konsep dari filsuf terkenal ya, filsuf hermeneutika Jerman Hans-Georg Gadamer ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan filsuf yang bernama Gadamer ya. Namun dari yang tadi yang dikatakan Bang Gibran ya, jadi teori Gadamer itu ada yang disebut sebagai truth and method-nya, sebagai pemahaman, yaitu tidak ada penafsir yang benar-benar bebas dari sejarahnya. Jadi setiap orang yang menafsirkan teks selalu membawa serta tradisi, pengalaman, dan juga pengetahuan yang ia warisi. Nah, kita tidak bisa berdiri di luar sejarah kita sendiri untuk memandangnya secara objektif. Konsep inilah yang diaplikasikan ya teman-teman oleh penulis untuk menjelaskan Al-Imam Al-Qurtubi bahwa ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan Al-Quran, ia tidak memulainya dari nol ya teman-teman, ataupun memulai dari kekosongan tafsiran. Ia membawa serta pengetahuan, metode, dan bahkan sudut pandang yang sebagian besar ia serap dari tradisi tafsir sebelumnya, terutama dari gurunya yaitu Ibnu Athiyah ya Bang Hilman. Teori Gadamer ini berfungsi sebagai kerangka untuk memvalidasi dan menjelaskan bahwa fenomena saling pengaruh antar mufasir yang ditemukan dalam penelitian itu emang ada gitu. Jadi divalidasi itu sama teori Gadamer tersebut. Lanjut lagi ya Bang Hilman ke pertanyaan yang ketiga. Lalu apa yang ditemukan oleh peneliti ataupun apa kesimpulan dari artikel ini Bang Hilman? Silakan. Nah, jadi kesimpulannya itu ya yang dihasilkan dari penelitian tersebut, dari pengamatan peneliti, bahwa di sana tuh ada pengaruh Ibnu Athiyah terhadap Al-Qurtubi yang sangat signifikan, bahkan bisa disebut masih dalam dua level, yaitu pada level metodologis dan juga substansi penafsirannya. Jadi garis bawahi ya bahwa di level metodologis Imam Al-Qurtubi itu mengikuti metode Ibnu Athiyah dalam menggabungkan tafsir bil ma'thur ya teman-teman, yaitu penafsiran yang berbasis riwayat dengan tafsir bil ra'yi. Jadi kayak digabungkan gitu teman-teman antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, penafsiran berbasis akal dan ijtihad. Dia juga mengikuti Ibnu Athiyah dalam memberikan perhatian besar pada ragam qiraat yang analisis gramatikal bahasa Arab gitu. Jadi terpengaruhnya juga dalam segi tafsir, beliau itu seperti menggabungkan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, juga mengikuti gurunya yaitu Ibnu Athiyah dalam perhatian besar pada ragam qiraat dan analisis gramatikal bahasa Arab. Untuk level substansi ya, seperti yang tadi disebutkan bahwa Al-Qurtubi emang secara masif mengutip pendapat Ibnu Athiyah teman-teman ya, dalam setidaknya 5 aspek, yaitu ada tafsir, tafsir bil ma'thur, terus juga ada qiraat, gramatikal, nahwu, balaghah, serta fikih dan hukum Islam. Uniknya, kadang juga Al-Qurtubi itu mengutip tanpa menyebut sumbernya, bahkan beliau itu istilahnya tuh mengemukakan pendapatnya sendiri dengan perkataan di dalam bosnya tuh kultu, jadi aku berkata gitu teman-teman. Dari materi yang Hilman sampaikan itu teman-teman dapat menunjukkan bahwa memang Imam Al-Qurtubi itu bukan sekedar copy paste ya teman-teman. Ia juga aktif mendiskusikan, mengomentari dan mengkritik pendapat dari gurunya yaitu Ibnu Athiyah. Misalnya
ia membela pendapat Qatadah yang dianggap lemah oleh Ibnu Atiyah, dan ia mengkritik pemaknaan Ibnu Atiyah atas kata salwa dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu bisa menunjukkan bahwasannya Imam Al-Qurtubi itu tidak hanya copy paste, Bang Hilman. Boleh ditambahkan lagi? Ya, oke. Nah, jadi hasil dari semuanya itu ya bisa sekali disimpulkan bahwa setiap karya besar itu tidak lahir secara tiba-tiba gitu, tetapi lahir dari pergolakan yang ada di masa tersebut gitu. Nah, jadi Al-Qurtubi itu besar justru karena ia berdiri di atas pundak para ulama sebelumnya, terutama kalau dalam hal ini yaitu Ibnu Atiyah, teman-teman ya. Siap, di bagian ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya dari artikel tersebut ya, Bang Hilman. Nah, boleh Bang Hilman dulu, silahkan. Nah, ya teman-teman, kalau saya amati sih ya kelebihan dari artikel ini tuh yang pertama, dia tuh mempunyai pendekatan yang orisinalitas atau orisinil ya, yaitu menggunakan Gadamer untuk menganalisa tafsir klasik abad ke-7 Hijriah. Ini merupakan langkah yang kreatif dan juga menurut saya sih berani gitu ya. Ini membuktikan bahwa teori hermeneutika barat tidak selalu bertentangan loh dengan kajian tafsir kita di Islam ya. Justru bisa menjadi alat bantu analisis yang sangat produktif ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pahami itu emang benar-benar sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu ya. Saya setuju juga apa yang dikatakan Bang Hilman ya teman-teman, bahwa kekayaan data tekstual penulis tidak hanya mengklaim adanya pengaruh, tapi juga penulis itu membuktikannya dengan banyak contoh konkret dari kedua kitab tafsir secara berdampingan ya. Pembaca bisa melihat langsung dari perbandingan teks yang dibandingkan oleh penulis gitu. Jadi saya sangat setuju kepada Bang Hilman. Boleh ditambahkan lagi Bang Hilman kelebihan dari artikel ini? Nah, artikel ini tuh emang sih memberikan konteks historis yang begitu kaya. Jadi mulai dari biografi Al-Qurtubi, terus kondisi sosial politik di Andalusia, terus juga hingga perpindahannya dari Andalusia ke Mesir teman-teman ya. Dan ini sangat membantu sekali bagi pembaca untuk memahami mengapa sih Al-Qurtubi itu menulis karyanya seperti yang teman-teman bisa nanti dicek ya di karya beliau di Tafsir Jami' al-Ahkam Al-Quran. Sebagai pembedah yang baik, jadi kita juga perlu melihat sisi kekurangan ataupun sisi kelebihannya ya Bang Hilman. Oke, tadi karena sudah kita paparkan segi kelebihan dari artikel ini, boleh Bang Hilman sampaikan tentang kekurangan artikel ini. Silakan. Nah, baik teman-teman sih, kalau menurut saya ya, pertama, klaim tentang Al-Qurtubi yang mengakui pendapat Ibnu Atiyah sebagai miliknya sendiri ini adalah temuan yang sangat serius secara akademik. Tapi sayangnya contoh yang diberikan masih terbatas teman-teman ya. Perlu eksplorasi lebih yang sistematis untuk membuktikan pola ini secara meyakinkan teman-teman ya. Saya tambahkan juga bahwa penggunaan teori Gadamer masih relatif normatif ya teman-teman. Jadi lebih sebagai pembenar daripada pisau analisis yang tajam, misalnya dimensi horizon of understanding atau fusion of horizon dari Gadamer yang sebenarnya sangat relevan tidak dieksplorasi lebih dalam. Nah teman-teman ya, artikel ini tuh sayangnya gitu hanya memfokuskan pada pengaruh Ibnu Atiyah dalam karya tafsir Al-Qurtubi, padahal Al-Qurtubi sendiri menjelaskan adanya pengaruh seperti At-Tabari, Ad-Damasyari juga yang lainnya. Jadi pendekatan lintas lintas sumber itu kayaknya akan menjadi kajian yang lebih komprehensif ya untuk meninjau sejauh mana sih pengaruh-pengaruh ulama selain Ibnu Atiyah dalam karya tafsir Al-Qurtubi tersebut. Jadi secara keseluruhan ya Bang Hilman, ini adalah artikel yang kaya harus kita akui, serta informatif dan metodologis. Sangat layak untuk kita diskusikan lebih lanjut di forum apa Bang Hilman? Join Conference gitu. Silakan Bang. Nah, kita semua sih ya seperti diajak untuk merenungkan bahwa ilmu pengetahuan selalu bergerak dalam suatu tradisi. Jadi seseorang itu punya karya sebagai suatu hasil dialog gitu ya dengan pendahulunya, baik dengan meneruskan dari karya pendahulunya atau memodifikasi maupun juga mengkritisi dari karya-karya ulama terdahulu tersebut. Ya betul Bang Hilman, tadi apa yang dikatakan Bang Hilman. Jadi
Kesimpulannya teman-teman jangan lupa ikuti terus program Join to conference ya di channel YouTube IAT Ciamis. Subscribe, like, dan Komen. gitu. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di acara Join to Conference. Conference. Pantengin terus YouTube channel IAT Ciamis dan Instagram IAT IAT Ciamis. Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.